Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kata Berwita dari kelas 11B nomor absen 19. Hari ini saya akan merepresentasikan tentang refleksi saya dari diri saya untuk saya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kata Berwita dari kelas 11B nomor absen 19, dan saya lahir tanggal 27 Agustus tahun 2007 di Semarang, Jawa Tengah. Saya saat ini duduk di bangku SMA kelas 2 di Karangturi, dan saya mengikuti organisasi Game Magazine atau Gamex, dan saya juga sudah bekerja part-time sebagai seorang media branding di PT Good Social Group Indonesia, dan saya juga sedang membangun personal branding saya, yaitu KBPRT Production. Lalu masuk ke topik yang kedua, yaitu hobi saya. Hobi saya dibagi menjadi 3, yaitu directing, sport, dan editing. Jadi untuk directing sendiri itu saya lebih suka untuk mengkoordinasi atau koordinir sesuatu, seperti saya membuat film, saya menjadi scriptwriternya, saya jadi directornya, dan saya menjadi produsernya juga. Kalau misal untuk musik, karena saya juga suka musik, saya bisa menjadi songwriternya, karena saya juga cepat dalam menyusun kata, dan saya juga punya banyak kosakata yang bisa saya gunakan sebagai bahan saya membuat lagu. Dan saya juga senang sebagai aktor dan model, itu juga salah satu hobi saya yang saya tekuni sampai sekarang. Dan yang kedua, untuk sport, aku suka olahraga. Banyak banget olahraga yang aku suka, dan sebenarnya semua olahraga aku suka, tapi yang lebih aku suka adalah olahraga yang aku bisa, kayak basket, berenang, bola atau futsal, lari, dan badminton, dan segala macamnya, volley. Dan kalau misal yang lain aku tetap suka, cuman kurang bisa menyukai lebih karena aku belum expert di situ gitu. Lalu kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu editing. Aku suka banget dengan dunia visual digital atau ngedit, karena di situ aku bisa kasih imajinasi aku, di situ aku bisa tuangkan kreativitas aku di situ, dan itu membuat aku senang ketika aku punya suatu karya yang bisa aku kasih ke orang, dan itu karya pure dari aku, pure dari imajinasiku, dan pure dari kreativitasku, dan orang bisa nge-apply itu menurutku senang banget, dan sesuatu yang buat aku jadiin hobi, karena itu bisa ngasih dampak baik ke aku juga gitu. Dan aku juga ngelakuinnya di waktu luang, dan bahkan setiap hari aku harus bikin satu karya, entah apapun itu, entah itu dari poster atau dari video, dari film mungkin, atau segala macamnya. Pokoknya satu hari aku harus upload satu, entah itu apapun itu gitu. Dan itu untuk hobi saya ya, sedikitnya. Saya juga suka lukis. Kalau beberapa aku lukis di kanvas, beberapa lagi aku lukis di desain di digital. Kenapa aku ngelakuin itu? Karena aku orangnya tidak suka untuk bercerita tentang masalah pribadi yang terlalu dalam ya ke orang lain. Aku orangnya nggak bisa terbuka soal itu, jadi aku tuangkan apa yang aku rasakan di karya. Makanya itu aku bikin karya setiap hari, karena setiap hari aku punya cerita, setiap hari aku punya perasaan yang nggak bisa aku kasih tahu ke orang, dan aku kasih tahu itu lewat lagu, lewat lukisan, lewat poster atau segala macam itu. Aku pengen orang merasakan apa yang aku rasakan, dengan aku tidak menceritakannya gitu. Tapi mereka boleh menafsirkannya sendiri sesuai cerita yang mereka pernah alami gitu. Tapi rasanya sama. Aku cuma mau mewakilkan apa yang mereka rasakan ke orang-orang lain, gitu aja. Dan itu masih dalam hobiku. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, topik selanjutnya. Oke, selanjutnya ada di kelebihan ya. Sebenarnya kelebihan aku banyak ya. Sebenarnya kelebihan kekurangan itu banyak, cuman aku nggak tahu, kadang itu aku masih labil sebagai orang yang bisa mengkategorikan ini sebagai kelebihanku dan ini sebagai kekuranganku, atau ya kekuranganku. Jadi untuk kelebihan sendiri, aku tuh orang yang suka membaca, aku orang yang suka nganalisa sesuatu pakai nalarku, ya pakai logikaku gitu. Kayak aku pun kalau ngerjain soal, aku lebih suka, atau mengerjakan apapun itu, aku bakal lebih niat kalau misal aku bebas diekspresikan, merdeka untuk
mengekspresikan itu, untuk melihat itu menjadi satu jawaban gitu, lewat nalarku, lewat logikaku. Aku bisa kasih alasan di situ, aku bisa kasih dari sudut pandangku kayak gimana gitu. Aku lebih suka soal-soal kayak gitu gitu, dan di situ aku bisa explore. Makanya aku suka banget imajinasi, aku suka banget gimana kalau misal hal ini terjadi beneran dan dampaknya ke aku bakal kayak gimana, dan aku bakal apa yang bakal aku lakukan sebagai solusinya gitu. Aku lebih seneng jadi orang yang seperti itu, bukan kayak textbook, oh jawabannya ini berarti ya aku harus ikut ini gitu. Memang mungkin pokoknya itu, cuman aku pengen explore itu dari diri aku gitu. Kalau misal aku ada di posisi itu gimana itu, apakah aku bakal ngelakuin yang kayak gitu juga gitu. Kalau misal ya pokoknya aku seneng pakai nalarku lah ya, logikaku. Aku seneng banget merdeka buat berpikir, merdeka buat berekspresi, karena itu buat aku ya tadi bisa, kreativitasku bisa menambah, kreativitasku bisa memperluas pikiranku gitu. Dan saya juga cepat mengerti kalau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan praktik ya. Kadang kalau membaca terus menulis itu kurang 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 nyaman ya, kurang nyaman. Paham sih paham, cuman kurang nyaman aja. Kalau misal praktik itu bener-bener aku suka. Teori maksudku. Kalau misal sekedar teori aku kurang bisa menikmati gitu. Kalau misal pembelajarannya lewat praktik atau apapun itu lewat praktik, aku bisa lebih cepat memahami gitu. Karena aku ngeliat langsung. Aku bilang aku suka menganalisa sesuatu gitu. Aku kurang nyaman kalau cuma menganalisa video atau gambar doang gitu. Kayak ya aku butuh real bener kayak gitu. Kayak ya itu real, cuman kayak kurang. Aku praktik gitu, mau praktik. Kalau misal videonya kecelakaan, aku nganalisa kecelakaan, apakah berarti aku harus praktik kecelakaan juga? Enggak gitu, cuman lewat pengalaman. Kalian bisa cari, tuliskan pengalaman Anda kalau misal kalian melakukan ini kecelakaan, apa yang akan kalian lakukan, apa solusinya, apa dampaknya gitu, lewat pengalaman gitu. Ya aku lebih seneng itu daripada kayak aku suruh melihat sesuatu yang aku nggak ngerti, terus aku suruh simpulkan sesuatu dari situ. Dan ya ini aku susah banget ngerangkai kata-kata yang mau aku omongin sebenarnya, cuman ya aku lebih suka praktik. Intinya aku lebih suka praktik, membaca atau menganalisa itu aku lebih sering. Kalau misal teori ya lebih nyamannya untuk teori membaca atau menganalisa, pokoknya gitu ya. Aku belibet banget ya kalau ngomong kayak gini tentang kelebihan ya. Kalau kelebihanku itu sih gitu. Dan aku orang yang bisa mengontrol emosi. Kenapa aku anggap ini sebagai kelebihan? Karena aku lihat dari sekelilingku itu orang-orang pada nggak bisa mengontrol emosi mereka dengan baik gitu. Dan ini menjadi salah satu kelemahanku juga gitu. Kita masuk ke kelemahan ya, jadi langsung aja ya. Ini masuk di kelemahan atau kekuranganku. Buat kelemahan kekuranganku itu tadi keras kepala, dan yang ini mengontrol emosi ini juga sebagai kekuranganku, aku rasa ya. Karena aku tuh orang terlalu tidak enak dengan orang. Oke. Ya mungkin kalau misal dihubungkan dengan ras gitu ya kan, orang-orang Jawa nggak enakan orangnya. Kalau menurutku enggak ya gitu kayak. Tergantung orangnya gitu. Dan aku orangnya bener-bener nggak bisa itu gitu. Kayak nggak enak sama orang itu beneran keterlaluan menurutku bahkan gitu. Karena kayak ya akhirnya aku dimanfaatin. Aku berbuat baik sama orang, mereka karena udah biasa aku ngelakuin berbuat baik sama mereka. Ketika aku berbuat jelek sedikit sekali aja, itu mereka langsung menuju ke situ gitu. Mereka langsung menindaklanjutinya ke itu, mereka langsung melihatnya ke itu. Karena apa? Karena Bayru nggak pernah ngelakuin yang jelek sebelumnya ke mereka kayak gitu. Jadi aku baik terus sama mereka. Karena aku nggak enak, jadi aku coba ngertiin mereka terus gitu. Sehingga mereka kayak oh ya udah biasa Bayru gitu. Kayak ya aku suruh apapun kamu pasti mau gitu. Karena kamu baik orangnya gitu. Selama kamu masih mau dicap baik, kamu harus ngelakuin itu. Kayak ya aku awalnya baik ke orang karena aku mau dapat teman, aku mau dapat kenalan, aku mau dapat relasi, aku mau buka image orang Bayru itu kayak gimana gitu. Cuman bukan sebagai orang yang ingin dimanfaatkan, dan bukan sebagai orang yang tidak bisa marah gitu. Karena orang-orang nggak pernah lihat aku marah, dan aku pun nggak bisa marah karena ya itu, aku nggak tahu marah itu menurutku nggak bisa menyelesaikan masalah
gitu. Jadi aku nggak pernah marah karena sejengkel apapun itu aku nggak pernah marah gitu, karena marah menurutku bukan menyelesaikan masalah gitu. Dan kalau misalnya orang marah ke aku, apakah aku marah? Enggak, aku diemin dulu. Aku ngomong, kamu tenang. Karena orang marah itu nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi buat apa aku marah, dia marah, aku ikut marah, ya kan? Dia nggak berpikir jernih, aku juga nggak berpikir jernih, malah merentet kemana-mana, ya kan? Makin nggak jelas, bahkan topiknya bisa di luar dari yang dipermasalahkan gitu. Jadi itu alasan aku nggak suka marah ke orang, ya karena nggak jelas gitu. Marah itu nggak jelas menurutku, jadi aku nggak suka marah. Dan itu juga yang dilihat sama orang sebagai kekuranganku. Kamu orangnya nggak bisa marah gitu, jadi ya aku bakal ngelakuin apapun ke kamu, entah itu baik atau buruk, kamu kan nggak marah gitu. Itu ke aku, dan itu aku nilai sebagai kekuranganku. Dan akhirnya sekarang aku mulai agak tegas gitu ke orang, bukan marah ya, agak tegas ke orang. Kalau misalnya aku enggak, ya enggak gitu, iya ya iya gitu. Dan nggak peduli sebenarnya aku kamu temanku atau enggak gitu, ya aku tetap berbuat baik ke kamu selama kamu berbuat baik ke aku gitu, ya kan? Dan ya itu yang kekuranganku ya, sebenarnya banyak, cuman aku nggak bisa kasih semuanya secara lisan kayak gini. Aku bener-bener harus ada momen-momennya gitu, karena aku nggak tahu kadang itu pakai kekuranganku atau kelebihanku. Kadang tergantung dari sudut pandangnya orang kayak gimana, dan sudut pandang masalahnya gimana, atau situasi atau kondisinya kayak gimana. Itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan gitu. Jadi ya tergantung orangnya, dan ini menurutku yang paling menonjol ya yang aku kasih tahu ini gitu. Lanjut lagi kita ke tujuan. Oke, tujuanku cuma ada dua: sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya itu doang. Untuk sukses di dunia sendiri artinya ya aku sukses membanggakan orang-orang yang menyukseskan aku, orang tua, teman-temanku yang selalu ada buat aku, dan orang-orang di sekitarku yang membantuku untuk sukses nantinya gitu. Dan ya untuk di akhirat sendiri ya sukses di akhirat ya hidupnya di akhirat gitu ya kan, hidup yang kekal ya di akhirat gitu. Jadi ya berbanyak doa, sholat, ngaji gitu ya kan. Jadi ya itu sih sukses di dunia sama sukses di akhirat tuh tujuanku. Gak ada definisi pasti sukses menurutku tuh gak ada gitu. Aku hidup di dunia ini aja menurutku udah sukses. Aku udah menjaga kehidupan, aku udah menjaga nafasku sampai sekarang gitu ya kan. Sukses sampai sekarang untuk hidup ya menurutku itu kesuksesan, tapi belum mencapai maksimalnya, tapi itu dari disebut sukses udah menurutku ya gitu. Langsung lanjut lagi kita ke harapan dari saya untuk saya. Banyak harapanku buat aku, tapi yang paling menonjol ya bahagia selagi bisa. Bahagiakan orang-orang di sekitarku, orang tua, teman-temanku, orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang bantuin aku. Ya itu harapan gue sih, karena dari dulu aku cuma pengen ngebahagiain orang lain, dan itu ternyata berat banget gitu. Aku bahagiakan orang lain tanpa membahagiakan diriku sendiri, yaitu ada rentetannya lagi ke kelebihan sama kekurangannya aku tadi gitu. Kayak aku mencoba untuk membahagiakan semua orang, sehingga kan nggak semua orang bisa bahagia karena aku kan. Akhirnya muncul masalah ya kan. Dari masalah itu orang-orang pada berbalik ke aku, mayoritas melihat karena baru biasanya baik, setelah baru melakukan kesalahan ya mereka lihatnya ke situ gitu. Dan ya udah dilupain tuh yang baik-baik gitu. Ya itu harapanku ya sampai sekarang ya, tetap bahagiakan orang lain, bahagiakan aku gitu. Ya pasti ada plus minusnya lah ya. Bahagiain aku juga, aku nggak boleh lupa kalau aku tuh juga butuh bahagia ya kan gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku bahagiakan orang lain, dan aku tahu nggak semua orang bisa bahagia karena aku. Jadi ya yang mau bahagia sama aku ya udah gitu, yang nggak mau ya udah gitu. Semua kan pilihan, manusia kan diciptakan untuk memilih yang mana yang
menurutnya baik dan mana yang menurutnya benar, yang salah gitu, yang buruk gitu ya kan. Ya pasti ada konsekuensinya, pasti ada tanggung jawabnya yang harus diambil, tapi ya itu namanya pilihan, pasti ada konsekuensinya gitu, pasti ada dampak baik dan buruknya, dan harus pilih gitu. Karena kalau nggak milih kita stuck di situ-situ aja, kita nggak dapat apa-apa. Bahkan ketika kita dapat masalah itu kita belajar sesuatu gitu, nggak peduli orang kasih tahu kita baru orang kayak gini, baru orang kayak gini. Oke, awalnya aku benar-benar mempermasalahkan itu karena aku awalnya orang-orang aku udah bikin image aku orang baik nih gitu, tapi tiba-tiba ada masalah datang terus orang-orang berbalik ke aku benar-benar nggak bisa nahan itu gitu ya kan. Nah akhirnya ya aku mulai ngurung diri, maksud gue bukan ngurung diri fisik secara literally fisik ya, kayak ngurung di kamar bukan gitu, tapi kayak lebih introvert gitu. Untuk ya aku pengen nggak ketemu orang dulu waktu itu, nggak ketemu orang dulu, kayak ya semua orang jahat sama aku kiranya kayak gitu, karena mayoritas kayak gitu kan setelah dapat masalah itu ya. Jadi ya aku juga nggak bisa nyalain diriku sendiri karena aku nggak tahu masalahnya sebenarnya, cuman kayak mereka menyerang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya aku ngerasa. Tapi ya itu setelah aku makin ulang tahun, makin banyak, makin dewasa juga menurutku mungkin aku makin paham tentang bagaimana orang melihat sesuatu dan cepatnya mereka menyimpulkan sesuatu. Itu cepat banget, sangat amat cepat, dan mereka bisa menyebarkannya juga dengan sangat cepat. Dan itulah media sosial juga cepat banget. Kalau kalian tahu artis-artis dan segala macam, ya isu-isunya dan segala macam, kayak apapun itu bisa tersebar dengan cepat, entah baik ataupun buruk. Dan ya itulah hidup gitu, gak adil, tapi lo harus bisa mengerti itu, harus bisa membiasakan itu. Yang kamu bisa adalah tidak mengikuti seperti itu. Kalau kamu tahu itu buruk, ya ngapain kamu ikutin gitu ya kan. Kalau kamu tahu itu baik, ya ikutin itu. Semua itu tergantung pilihan, balik lagi ke pilihan gitu. Ya itu, wah banyak banget ya aku jelasinnya. Terus kita masuk ke fun fact. Fun fact, aku ikutin beberapa lomba. Aku ikutin robotik, aku ikutin senam waktu itu juga, senam SKJ. Aku ikutin tentang penulisan puisi, cerita, cerpen ataupun skrip gitu. Aku juga pernah ikut casting Dilan yang 1990 sama 91. Itu aku pernah ikut casting jadi Dilan. Terus juga aku pernah ikut casting model, 2 kali casting model. Terus aku juga tim publikasinya beberapa event yang menurutku besar. Ada Suara Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Ciputra Surabaya. Lalu ada juga aku sebagai tim publikasi Prejudis 2.0. Ini kayak gelaran teater dari UC. Aku juga ikut sebagai tim publikasinya, dan juga aku ikut sebagai tim publikasinya sekolah itu untuk Kmax juga. Dan aku juga bangun personal brandingku sendiri, dan itu juga aku kasih ke sekolah gitu sebagai KBPRT Production. Aku kasih nama KBPRT Production gitu. Dan itu pun aku nggak cuman gunain buat sekolah juga ya, aku juga gunain buat kerja gitu. Jadi kalau misal ada project-project apa, itu aku juga bisa ikut di situ gitu dan dapat uang gitu, yang namanya kerja ya kan, ya kayak gitu. Dan tadi aku udah jelasin belum ya untuk media branding. Buat media branding itu kayak kita punya satu program nih, ya misal Betadine. Aku pengen nge-branding si Betadine ini gitu, biar lebih terkenal, biar lebih, ya pokoknya dilihat lah, view-nya lebih banyak gitu. Jadi ya itu tugasnya media branding itu kurang lebih kayak gitu, simpelnya yang aku tahu kayak gitu. Jadi kita nge-branding suatu produk, dan itu kita branding di media sosial, dan ya itu yang disebut sebagai media branding. Dan itu aku
manfaatin skill desainku juga gitu. Dan ada satu quotes dari mama, adalah ini yang aku dapat juga dari mama, dari sekian banyak quotesnya mama sama papa sebenarnya, cuman aku ambil yang ini karena ini terbaru kalau nggak salah, ini kayak sebulan 2 bulan yang lalu ya. Jadi boleh jadi anak senja tapi jangan terlalu senja, jangan terlalu terbawa. Jadi ceritanya di balik ini, waktu itu aku benar-benar sebagai anak senja, aku benar-benar membanggakan diriku sebagai anak senja, padahal itu bukan anak senja yang seharusnya mereka tidak bangga terhadap prestasinya sebagai anak senja harusnya. Cuman itu menurut gue ya gitu. Dan ya jangan terlalu terbawa gitu, jangan terlalu terbawa suasana kayak apa-apa dibawa baper, dibawa perasaan gitu. Waktu itu aku benar-benar kayak gitu karena ya ini juga waktu masalah itu hadir gitu, ketika sebelumnya orang-orang nggak notice itu, tiba-tiba notice baru sebagai orang yang berbeda karena datangnya satu masalah. Ya akhirnya mereka berbalik gitu ya kan, dan aku jadi baper dengan hal-hal itu, dan aku jadi sering marah. Gak marah sih, lebih ke kurang bisa berekspresi aja, kayak ya apa-apa susah lah. Ngomong apa sih, ya pokoknya jangan terlalu terbawa. Ini pesannya buat kalian juga menurutku ya. Jadi boleh jadi anak senja tapi jangan terlalu terbawa gitu ya. Pokoknya kayak gitulah, anak senja itu kayak terbawa suasana gitu ya kan, senja-senja gitu, baper sunset gitu ya kan, enak ya kan, suasananya adem, mereka terbawa nyanyi galau-galau, terbawa suasana. Ya jangan terlalu terbawa katanya mama. Jadi ya itu yang paling aku inget di otak karena bener-bener relate sama waktu itu aku. Dan ya mungkin terima kasih atas waktunya telah mendengarkan saya. Dan ini adalah cerita sedikit saya, cerita sedikit aja. Dan ya mungkin next bakal nggak next sih ya, ini aja sih gitu. Dan menurutku ini poin-poinnya udah ada di PPT sebenarnya, cuman aku kayak harusnya presentasi, cuman aku ingin cerita aja secara lisan gitu karena nggak bisa aku ceritakan lewat skrip atau lewat tulisan karena aku kurang bisa menceritakan itu. Oke guys, ternyata lampu mati di kamar, jadi ini aku pakai emergency lamp. Untuk aku sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kalian impikan akan segera terwujud. Amin. Bye bye. Assalamualaikum.